mantan Menkumham Yasona Laoly tidak datang dipanggil KPK. Ini bukan yang pertama. Minggu depan pun akan dipanggil kembali. Apakah ini pertanda ada perlawanan mantan Menkumham terhadap KPK terkait dengan kasus yang sangat viral, atau ya ini beliau masih sibuk? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Yasona Laoly, Menteri Hukum dan HAM di periode Pak Jokowi, panjang meskipun di akhir selanjutnya diganti. Tetapi yang lebih heboh, beliau tidak datang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi. Dahulu, beliau selalu mengatakan, penegakan hukum harus bla 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 bla. Ketika ada yang tidak datang dipanggil KPK, beliau komentar bagaimana ini bisa berjalan penegakan hukum. Tetapi pada kasus yang bersangkutan, Pak Yasona terlibat, maksudnya dipanggil KPK, bukan terlibat karena memang belum dipanggil KPK, beliau tidak hadir. Bahkan informasinya sudah sampai 3 kali. Ini mengapa? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Sebenarnya ini adalah perlawanan terhadap pola hukum yang ada, atau ya memang masih sibuk. Pertama kita baca di liputan 6, judulnya Profil Yasona Laoly, mantan Menkumham yang akan dipanggil KPK. Selanjutnya di Tribun, terserat kasus buron Harun Masiku, mantan Menkumham Yasona Laoly dipanggil KPK. Oh, ini serius ini pemanggilannya. Awalnya seperti hilang 5 tahun. Nah, tahunnya Harun Masiku hidup kembali temanya. Kemudian di Metro TV, KPK panggil ulang Yasona Rabu pekan depan. Dan yang terakhir di antara ex-penyidik KPK, Bariksa Yasona adalah babak baru kejar Harun Masiku. Ini sepertinya orang pasti bertanya-tanya, kok seperti ada sesuatu gitu. Harun Masiku yang 5 tahun ini sepertinya dibiarkan, pada kesempatan ini seperti mau makan kurban. Sekjen PDI Perjuangan, Pak Hasto, juga viral untuk mau dipanggil. Bahkan Bu Megawati menyampaikan akan datang kalau dipanggil. Sekarang adalah mantan Menkumham Yasona Laoly. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang Metro dan kita tambahkan dengan yang lain. KPK panggil ulang Yasona Rabu pekan depan. Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menentukan jadwal pemanggilan yang ulang untuk mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly. Dia mangkir dengan dalih ada agenda penting hari ini pada 13 Desember kemarin. Informasi sementara yang kami dapatkan untuk penjadwalan ulangnya akan dilakukan pada Rabu 18 Desember, kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto melalui keterangan tertulis. Yasona sejatinya mau dimintai keterangan soal dugaan suap pergantian antar waktu PAW yang menjerat buronan Harun Masiku. Penundaan pemeriksaan ini didasari permintaan anggota DPR Komisi 12 itu. Oh, Komisi 12 ya? Komisi 3, Komisi 12 ini. Orang yang,
yang bersangkutan menyampaikan pemberitahuan kepada penyidik tidak bisa hadir karena ada agenda lain yang sudah terjadwal sebelumnya dan meminta penjadwalan ulang. Oh, ini kalau begitu kan positif, bukan tidak mau atau manggil, ini memang ada agenda. Tapi saya belum bisa memperinci informasi yang mau diulik penyidik kepada Yasona. Kesimpulan hasil pemeriksaan baru dipaparkan setelah politikus PDI Perjuangan itu memenuhi panggilan. KPK memperbarui poster pencarian Harun, 4 foto terbaru dia dipublikasikan ke publik, juga menyita mobil Harun yang terparkir selama 2 tahun di sebuah apartemen di Jakarta. Kendaraan itu ditemukan pada Juli 2024. Pasti ada orang dalam atau orang yang kenal, sehingga kok tukang parkir di apartemen kemudian terdeteksi. Sebelumnya caleg pemilu 2019 dari PDIP Alexius Hakim diperiksa KPK pada 5 Agustus 2024. Dia mengaku dipecat, bekas partainya berpihak padahal harusnya dilantik sebagai anggota dewan. Alexius sekarang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia. Saat ini dia mengaku mendapatkan suara terbanyak di Kalimantan Barat, namun malah didepak dari PDIP tanpa diberikan penjelasan waktu dahulu 2019. Saya tidak tahu justru mengapa sampai hari ini saya dicoret, padahal ya seharusnya dilantik. Dia juga mengaku tidak menerima surat pemecatan dari PDIP. Kejadian itu disebut ditanyakan oleh penyidik KPK. Kalau yang ada di tempat lain adalah menambahi, adalah Bapak baru kejar Harun Masiku. Ketika dihubungkan dengan ex penyidik KPK, periksa Yasona itu adalah Bapak baru. Bapak barunya adalah ini seperti ini, ex penyidik KPK Yudi Purnomo berharap mengatakan bahwa pemeriksaan Yasona Lawli merupakan mantan Menteri Hukum dan HAM Presiden di zaman Presiden Jokowi sebagai babak baru untuk mengejar Harun Masiku. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, awan keadilan. Itulah yang terjadi di babak baru penyidikan Harun Masiku. Mungkin semua bertanya-tanya, ini kok menjadi panjang ya, padahal seharusnya sudah selesai. Mas Wahyu Setiawan yang beliau sebagai komisioner yang ya OTT pada waktu itu diproses hukum dan sudah masuk penjara, beliau sudah bebas pada hari ini. Tetapi Harun Masiku yang menjadi tema utama penyebab makan banyak orang itu malah belum. Jadi kan semua orang bertanya, kok bisa ya Harun Masiku aja belum selesai, tetapi yang seperti Mas Setiawan itu selanjutnya sudah bebas. Dan mengapa ini dijadikan babak baru pada proses pemanggilan Yasona Lawli? Menurut analisis saya, pertama, bahwa penegakan hukum itu menurut saya sebaiknya on the track, lurus ke depan, tidak kanan tidak kiri, karena ya kalau ditampilkan oleh penegakan hukum itu adalah kebenaran, sebuah kebenaran. Kalau ya salah pasti akan dilawan, pasti dia posisi tersisih, kalah dan akan dilawan. Nah, kalau sebuah kebenaran pasti akan menjadi harum pada posisi apapun dan dia akan disupport oleh masyarakat. Hanya saja yang terkait dengan tema 5 tahun tidak pernah ditemukan ini, maka semua bertanya-tanya mengapa tidak waktu-waktu kemarin, tetapi baru hari ini ketika Pak Jokowi turun, ini sepertinya diproses. Ada babak baru apa dengan hal ini? Kalau menurut saya ini belum lepas dari proses periode pemerintahan kemarin.
yang mengagendakan bagaimana ada kesamaan warna dalam cara mengelola pemerintahan sekarang dengan dahulu. Nah, ini adalah babak baru. Yasona Lawli, orang nomor 1 di Kemenkumham, dipanggil. Jadi ini yang tidak pernah terbesit di Yasona Lawli, karena dia adalah Menteri Hukum dan HAM hampir 2 periode lengkap. Saat ini ketika sudah tidak menjabat, maka dipanggil. Bisa-bisa nanti tersangka kalau akan ada dicari yang selanjutnya ditemukan tersangka. Tetapi yang menjadi catatan adalah dipanggil sesudah beliau tidak menjabat menjadi menteri. Mungkin kalian juga bertanya, ngapain hampir 2 periode menjadi menteri ini dibiarkan? Atau kalau at least adalah mulai 2019 ketika Pak Yasona Lawli itu menjadi Menteri Hukum dan HAM sampai hampir periode akhir, seperti tidak terdeteksi. Ini kalau menurut saya betul yang disampaikan tadi adalah ini adalah babak baru. Nah, kemudian ini alasan yang kedua, babak baru itu mengarah kemana? Apakah mengarah kepada semacam balas dendam terhadap penegakan hukum kemarin, atau ini ya sebagai solusi problem masyarakat atau solusi penegakan hukum yang belum selesai atau belum berdasarkan pada regulasi atau konstitusi yang ada. Jadi babak baru menjadi catatan dalam penegakan hukum, karena setiap ada peristiwa yang tidak beres dalam penegakan hukum, masyarakat akan mencatat dan akan mengkritik kalau ada ketidakberesan. Tapi kalau beres-beres saja, aman-aman saja. Kemudian yang ketiga, bahwa Yasona Lawli yang di sini dikatakan terseret kasus buron Harun Masiku, sepertinya sudah tahu banyak hal tentang Harun Masiku. Dalam bahasanya ketika Komisi 12 mengajukan, ada sebuah reasoning terhadap sebuah penegakan hukum. Pecinta masa depan kita tegakkan kebenaran, awan gitu ada. Ya, semuanya akan mensupport kalau ada sebuah penegakan hukum yang dilakukan oleh berbagai penegak umum. Karena mungkin bertanya-tanya, loh ini Pak Yusril kok komentarnya mau menghilangkan KPK menjadi bagian kepolisian ataupun kejaksaan sebagai penegak hukum. Kalau itu terjadi maka bahaya untuk negeri ini. Tetapi pada kesempatan ini masih mentah, ya belum, ya ada proses, tapi maka penegakan hukum itu adalah penting. Cinta masa depan kita, tegakkan kebenaran, awan gitu ada. Sehingga ya semoga saja Pak Yasona Lawli nanti bisa hadir dan KPK tidak usah ikut-ikut dalam hal politik. Ya kalau memang ada sebuah kesalahan ya diproses saja, kalau tidak jangan dipaksakan. Selanjutnya, untuk secara umum masyarakat perlu belajar dari permasalahan-permasalahan sebelumnya, sehingga menjadi tidak menakutkan konflik sosial yang ada. Apalagi Pak Yasona adalah orang yang nomor 1 di penegakan hukum karena Menkumham, tapi di sisi yang lain ada KPK yang memanggilnya. Sulit untuk
melakukan, tapi sulit untuk menolak ketika dipanggil KPK. Semoga aja memberikan solusi dan tidak berdampak pada kehidupan lainnya. Inilah Pak Yasona memang harus super hati-hati. Semoga tidak ada masalah. Ini misalnya berharap. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.